Kalau misalnya kalian di garasi udah punya mobil, terus entah apa alasannya, kalian butuh mobil satu lagi buat jadi mobil kedua. Nah, biasanya akan lebih menguntungkan kalau mobil keduanya adalah mobil bertenaga listrik. Dan mumpung jadi mobil kedua, nggak salah juga buat cobain brand yang unik-unik. Ini adalah Citroen ë-C3. Dia adalah mobil listrik dari brand asal Perancis, dan kayaknya dia cocok buat jadi mobil kedua kalian. Kita langsung nyetir aja ya. Pertama kita mau bahas harganya. Karena waktu kita pertama kali ketemu mobil ini di Gias 2023, waktu itu dijualnya dengan harga 395 juta rupiah. Nah, sekarang di bulan Desember 2023, mobil ini harganya OTR Jakarta 377 juta. Harganya malah turun. Ini malah menjadikan mobil ini sebagai paket yang jujur menggoda. Apalagi kalau kalian udah mulai nyetir. Kenapa? Karena dia punya kenyamanan, terutama di bagian bantingan, itu yang jauh di atas rata-rata. Misalnya kita mikir mobil listrik di kisaran harga 300-400an, mungkin kita akan kepikiran ini, Citroen ë-C3, terus mungkin Wuling Bingo, meskipun sekarang kita belum tahu harganya ya, sama Neta V. Kita pernah nyetir Neta, sama Wuling juga udah pernah, dan gua berani bilang ya, gua rasa mobil ini punya level kenyamanan dan bantingan dan kehalusan di kelas yang jauh berbeda dengan dua mobil itu, beneran. Citroen dari dulu sampai sekarang terkenal dengan suspensinya yang nyaman banget, dan mobil ini bukan pengecualian. Kalau lewatin jalan jelek, jalan bergelombang, aspal yang ada tambulan, itu bener-bener hampir nggak berasa lah naik mobil ini. Dan sebagai konteks ya, masih ada mobil yang harganya lebih tinggi daripada mobil ini dan memiliki bantingan yang tidak lebih baik. Itulah juaranya Citroen. Suspensinya itu nyaman banget, beneran. Dan ini makin impresif lagi, kenapa? Karena biasanya mobil dengan ukuran seperti ini itu nggak punya bantingan yang bener-bener bener-bener lembut atau refine atau apa. Biasanya kadang terlalu keras, terlalu kasar, atau malah terlalu limbung. Tapi ini enggak tuh. Gue nggak tahu gimana cara mereka ngecut suspensinya itu, bener-bener. Dan ini kan kita lagi cobain versi elektriknya ya, Citroen ë-C3. Dan kita bilang dia punya bantingan yang lebih enak daripada versi petrolnya. Ini menakjubkan. Kenapa? Karena versi petrolnya aja udah enak, ini lebih enak lagi gitu. Mungkin ini karena dia punya baterai yang gede dan berat di bagian bawah sini ya, jadi titik beratnya bagus. Dan gak cuma itu, bobot biasanya punya efek positif terhadap kualitas bantingan, dan mungkin itulah kenapa mobil ini punya karakter suspensi yang lebih enak, lebih lembut, dan lebih refine daripada saudaranya yang bermesin bensin 3 silinder. Ini enak sih asli. Dan karena baterainya ada di sini ya, di bagian bawah titik beratnya bagus, pengendaliannya juga masih oke. Jadi kalau kita belok di tikungan kayak gini nih ya, body rollnya ada tapi masih masuk batas toleransi. Itu alarm speed limit ya. Dia body rollnya masih dalam batas toleransi, dan pengendaliannya masih lumayan baik gitu loh. Bodinya tuh masih ngikut. Setirnya juga lumayan akurat meskipun nggak ada feedback ya. Jadi nggak berasa gimana banget, tapi ini mobil yang cukup lincah. Coba belok lagi. Hihi. Tuh, emang bodinya agak miring dikit tapi nggak banyak, masih aman terkendali. Enak nih mobil. Nah, kalau kita lihat dari kelas, ukuran, sama harga mobil ini, ada kemungkinan orang yang beli Citroen ë-C3 adalah orang yang baru pertama kali punya atau ngerasain mobil listrik. Makanya Citroen tuh ngecune motor listriknya biar kalau digas itu responnya santai tapi tarikannya tetap ada. Soalnya kalau kita lihat mobil-mobil listrik kayak misalnya Tesla, terus Porsche, BMW, Mercedes, mereka punya tenaga gede, torsi gede, akselerasi bombastis ya, 0 ke 100 yang kayak 2-3 detik gitu-gitu. Itu kan keren sih, keren. Tapi kalau buat orang yang baru mau punya mobil listrik, agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Makanya ini dibikin sedikit lebih santai gitu responnya. Jadi orang tuh nggak kaget, malah ngerasa kayak mobil biasa yang kebetulan lebih tenang aja karena kebetulan bertenaga listrik seperti itu. Jadi kalau kita gas kayak gini ya, dia tarikannya masih berasa kuat, tapi nggak ngagetin dan nggak menakutkan. Orang yang baru pertama kali nyobain mobil listrik tidak akan ngerasa kagok atau terintimidasi naik mobil listrik yang satu ini, karena user friendly gitu. Tarikan kuat tapi santai.
Apalagi kalau misalnya dipakai buat dalam kota, itu memudahkan banget karena setirnya enteng banget. Bener-bener kalau misalnya buat belok kayak gini, no effort, kita putar dikit, langsung belok. Nah, buat nunjukin seberapa ringan setir Citroen C3 ini, kita bakal coba putar balik pakai jari kelingking aja, cukup satu jari. Ini jangan ditiru ya, ini cuma buat ngasih unjuk doang sih. Jadi, oke, kita putar balik hanya dengan satu jari kelingking. Iya. Dan kita bisa putar balik dengan mudah hanya dengan satu jari. Jadi kelingking, men. Jadi gak usah putar balik. Lu mungkin belok patah, cari parkir, pasti gampang banget pakai mobil ini. Bener-bener city car atau mobil perkotaan yang ideal. Mudah banget. Oke, jadi kita udah bahas suspensinya, betapa ringan setirnya, terus gimana karakter kalau dia digas. Tapi kalau misalnya kalian pengen angka, dia itu punya tenaga sekitar 57 tenaga kuda dan torsinya sekitar 143 Nm. Tenaganya kayak mesin 1000 cc, tapi torsinya torsi mesin 1500 cc. Nah, dia punya top speed itu sekitar 107 km per jam. Gue udah coba di tol dan gue coba bejek lagi, itu nggak bisa lebih dari 107. Kalau kalian penasaran berapa 0 ke 100-nya, kita coba sekarang. Gimana? Udah tahu kan angka 0 ke 100-nya? Ingat, dia adalah sebuah city car listrik yang didesain untuk ramah terhadap siapa saja. Jadi yang penting bukan seberapa kenceng, melainkan seberapa mudah dia untuk digunakan. Nah, ngomong-ngomong soal penggunaan, dia cuma punya 2 drive mode, normal sama eco. Tapi tombolnya agak unik nih. Jadi kalau kita sambil jalan, dengan posisi pedal gas lagi keinjak biarpun sedikit, kalau kita pencet eco, itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi buat ngubah dari normal ke eco, pedal gas itu harus dilepas atau mungkin dalam kondisi diem sekalian. Ini agak aneh sih, karena mobil lain kalau kita mau ubah-ubah dari eco, normal, comfort, sport gitu-gitu, sambil jalan pun bisa. Ini kita harus lepas pedal gas. Agak sedikit aneh sih, dan pas kita masuk mode eco pun, gak ada perbedaan yang benar-benar noticeable. Oke lah, gasnya agak sedikit jeda, tapi ya itu, sedikit. Jadi mungkin drive mode-nya gak terlalu ngaruh sih ya. Soal visibilitas gimana? Ngelihat ke depan enak, pilar aja nggak terlalu tebel, ngelihat ke belakang juga enak. Cuma sayang spionnya itu yang kiri kanan itu agak kecil sedikit. Terus kalau soal bannya, dia pakai ban CEAT yang jujur aja agak berisik, baik di kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi. Dan karena nggak ada suara mesin, karena ini mobil listrik, kita malah jadi ngedenger suara bannya dengan jelas. Andai bisa diganti sama ban yang lebih senyap gitu ya. Dan sekarang kita sampai ke salah satu catatan terpenting dari mobil ini. Baterainya. Jadi kalau baterainya itu full, Citroen bilang dia bisa jalan 320 km. Tapi itu menurut klaim ya. Faktanya kita ngecas mobil ini sampai penuh 100%, jarak yang ditampilin cuma 230 km. Which is beberapa mobil listrik lain di kelas ini dia bisa jaraknya 300 bahkan 400 km. Nah, kalau misalnya kalian cuma pakai dalam kota doang, 230 km itu sudah cukup banget. Tapi kalau misalnya kalian sering keluar kota, misalnya Jakarta Bogor, atau mungkin Solo Jogja, atau mungkin sering Surabaya Sidoarjo, jarak itu mungkin agak sedikit kurang ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai mobil ini road trip atau keluar kota, pastiin kalian tahu di mana harus ngecas. Dan mobil ini tuh nggak punya ADAS sama sekali. Jadi bahkan cruise control aja nggak ada. Jadi dari semua itu kita bisa lihat bahwa Citroen C3 ini adalah mobil listrik dengan ukuran ringkas yang lebih cocok untuk digunakan di dalam kota. Oh iya, soal kekedapan suara, mobil ini punya kualitas soundproofing atau peredaman suara yang di atas rata-rata mobil seukuran atau sekelasnya. Jadi suara-suara lingkungan itu bisa diredam dengan baik. Paling kalau misalnya ada motor pakai knalpot racing ya kedengeran sih sampai sini. Sama ya paling suara bannya yang tadi itu. Nah terus kalau soal feeling pedal remnya, sebenarnya most of the time atau sebagian besar waktu nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang pedalnya bisa kerasa agak dalam. Tapi kalau misalnya biasa sih nggak apa-apa. Itu tadi nyetirnya. Gimana kalau penampilannya?
Kalau dilihat dari luar, dia nggak jauh beda sama C3 yang bertenaga petrol atau bensin gitu ya. Mukanya masih unik, bagian depan tuh ada LED yang bentuk huruf X, dan lampu depannya ini LED tapi sennya masih bohlam. Dia bisa diatur tinggi atau rendahnya buat lampu depannya, tapi masih pakai knob manual. Di bagian depan kita juga bisa lihat kalau dia pakai pelek 15 inci. Kecil, tapi karena bannya tebel, itu bantu bantingannya yang nyaman. Tapi sayangnya bannya agak berisik. Jadi kalau misalnya gue pakai mobil ini, gue bakal ganti ban yang lebih senyap. Dan ada emblem I di sini, dan sayangnya mobil kita itu unit testnya pakai warna yang biasa, yang monokrom. Coba pakai warna orange gitu ya. Dan ngomong-ngomong warna, dia bisa dipilih dalam 13 kombinasi yang berbeda. Jadi pengen body orange, atap putih bisa, atap orange, body hitam bisa. Pokoknya sebebasnya kalian lah. Nah, karena ini mobil listrik, di bawah sini ada baterai yang jadi sumber tenaganya. Dibanding sama C3 yang biasa, dia ground clearance-nya jadi sedikit lebih cetek. Jadi kalau misalnya lewatin jalan yang batunya agak-agak jahanam, hati-hati. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini handle pintu masih model cepol ya. Di sini ada tutupan yang tadinya kalau di model biasanya ini jadi buat ngisi bensin. Nah, karena ini mobil listrik, mungkin kita expect ngecasnya di sini, tapi ternyata bukan. Ini nggak bisa dibuka dan nggak jadi apa-apa. Kenapa nggak jadiin listriknya di sini aja gitu? Nah, buat ngecas itu dipindah ke depan. Sama dia di belakangnya dia pakai rem tromo, depan udah cakram. Di bagian belakang sini juga nggak ada bedanya sama C3 yang biasa. Jadi spoilernya mungkin nggak gede-gede amat, atau bahkan bisa dibilang nggak ada roof spoiler, tapi dia masih punya defogger. Ini bagus, jadi kalau misalnya hujan atau berkabut, kita bisa lebih aman. Bahkan ada beberapa mobil di kelas ini dan harga segini yang tidak menawarkan defogger belakang sama sekali. Wiper, emblem EC3 dan logo Citroen. Terus kalau buat buka bagasinya ada di sini. Nah, kebetulan gue baru pulang dari luar kota dan ini barang bawaan untuk liburan seminggu cukup lah ya. Kalau misalnya kalian lihat, mungkin buat 2, 3, 4 orang ini cukup. Tapi sayangnya dia nggak ada spot khusus buat nyimpen kabel colokannya kayak gini. Jadi mau nggak mau kita harus masukin kopernya dulu, baru kabel chargernya ditaruh di atasnya. Jadi seperti ini ya, tuh. Dan dia udah pakai colokan Indonesia yang kakinya 2, jadi nggak perlu adapter lagi. Sama di balik lantainya ada ban serep. Jadi kalau misalnya amit-amit pecah ban, kita nggak rungkat karena ada ban serep. Jadi bukan cairan penambal ban atau seperti itu, dia pakai ban serep. Ya kayak yang kita bilang tadi, ngecasnya itu di sini. Tapi bukanya pun nggak segampang itu. Jadi kalau misalnya di mobil listrik lain nih ya, kan kita tinggal tutup atau tekan begini tutupnya, dia langsung ngebuka. Tapi ini nggak. Kita harus buka tuasnya di bagian supir, di dekat kaki gitu, baru dia bisa dibuka seperti ini. Kenapa nggak bikin yang biasa aja sih? Kenapa harus pakai tuas kayak gitu? Ya udahlah. Nah, ngecasnya dia bisa normal charging, tapi bisa juga fast charging. Dan nah, kalau pengen ngecasnya itu ada 3 cara. Jadi kalau pakai kabel yang tadi itu kira-kira dari kosong ke penuh seharian lah. Tapi kalau pakai wallbox itu dari kosong ke penuh kira-kira 10,5 jam. Ya, 10 jam 30 menit. Itu dengan gaya 3,3 kW. Ya, dayanya 3,3 kW. Nah, kalau fast charging dia dari 10 ke 80% dia cukup 57 menit aja. Oke, nggak secepat mobil listrik lain, tapi ingat harganya juga cuma 377 juta. Mungkin kelihatan agak tinggi buat mobil segini, tapi di antara mobil listrik lain bisa dibilang ini cukup terjangkau. Nah, jarak tempuh maksimalnya dari baterainya itu sekitar 320 km. Tapi itu klaim dari Citroen. Aktualnya kita cas mobil ini sampai penuh 100%, di MID jaraknya cuma 230 km. Baik lagi, kalau buat dalam kota aja mungkin cukup, atau misalnya pengen dari Jakarta ke Bogor, ke Tangerang, Depok gitu, atau mungkin dari Solo ke Jogja atau bolak-balik, mungkin dari Surabaya ke Sidoarjo, Sidoarjo Malang, itu mungkin masih cukup. Tapi lebih dari itu, sebaiknya kalian tahu di mana tempat ngecas. Jadi baterainya cukup buat perkotaan, tapi kalau buat luar kota nanti dulu. Kalau di bagian dalam, sebenarnya Citroen C3 ini kan kalau di Eropa sana dan di India, ya ini mobil CBU India, dia sebenarnya jadi mobil untuk mass market, mengincar banyak orang jadi mobil rakyat. Makanya banyak bahan plastik di sini, di door trim, sama di dashboard. Tapi untungnya ada sedikit permainan warna biar nggak monoton gitu. Ada orange di sini sama di sebelah sini. Dan nggak kayak beberapa mobil brand Prancis lainnya atau kayak Citroen yang dulu, Peugeot yang dulu. Laci penumpangnya dia full size, nggak cuma bagian kiri atau kanannya doang. Jadi nggak separuh, itu bagus. Sama kalau kita bicara feature, dia punya Android Auto sama Apple CarPlay. Bisa pakai kabel dan bisa juga wireless. Nggak, nunggu apa lagi? Emang itu doang fiturnya, nggak ada lagi. Serius, nggak ada lagi fiturnya. Bahkan, nih ya, kuncinya aja masih kayak begini. Mobil yang tahun 2023 itu masih ada dan gue nggak tahu kapan lagi gue ngeliat kunci kayak begini. Bahkan, mobil listrik sekelas ya yang seharganya mungkin kayak Wuling Bingo atau mungkin Neta, kuncinya lebih menarik buat dilihat daripada ini. Tapi,
Balik lagi, ini fungsional dan lagi-lagi ini kan kalau di sana jatuhnya jadi mobil normal gitu. Nah, buat nyalainnya kita harus putar kayak mobil-mobil lama gitu, injek rem, terus nah, ini udah nyala, ada tulisan ready gitu ya. Dan ada bunyi ini, dan kalau misalnya kedengaran juga kipas AC-nya udah mulai siap seperti itu. Oh ya, mobil ini baterainya pakai pendingin udara, bukan pendingin cairan. Nah, lanjut lagi di bagian tengah ada puter-puteran AC, biasa aja, nggak ada yang istimewa kayak gitu. Dan ini satu-satunya cara kita buat mendapatkan C3 dengan transmisi matic. Karena kalau C3 yang petrol, yang 3 silinder, itu semuanya manual, belum ada yang maticnya. Ini matic dan tuas transmisinya sangat-sangat imut. Kalau posisi nyetir sendiri dia lumayan ergonomis ya, meskipun setirnya cuma bisa tilt, nggak bisa teleskopik, tapi pengaturan joknya komplit, dia bisa maju mundur, rebah tegak, sama diatur naik atau turunnya, dan joknya empuk. Ini nggak bikin pegel nih buat jalan jauh. Udah gitu, kalau misalnya kalian biasa naik mobil Jepang gitu ya, di mobil ini dia lumayan familiar. Kenapa? Sennya sama lampunya itu di sebelah kanan, wipernya di kiri. Kan biasanya kalau mobil Eropa kebalik ya, tombol di setirnya benar-benar cuma buat head unit doang. Source media, telepon, angkat telepon, sama ubah channel, volume, sama buat Google Assistant atau Siri di sirinya. Selain dari itu nggak ada tombol apa-apa lagi, nggak ada cruise control segala macam. Bahkan instrumennya aja masih kalah fancy sama speedometer motor-motor 20 jutaan. Sekarang duduk belakangnya, tinggi gue 178 dan ruangan di sini ini posisi nyetir gue sendiri. Jadi ruang kaki sebenarnya masih oke, tapi ruang kepala biasa aja ya. Nah, ini jok depan posisi mundur banget. Gimana rasanya? Kaki udah kena, pala sih tetap aman. Jadi ya kalau misalnya buat bawa orang di belakang ya pas-pasan aja lah. Tapi cuma bisa bawa 2 orang ya, karena headrestnya cuma 2. Jadi kalau buat orang di tengah sebenarnya nggak terlalu rekomen. Kantong di sini ada 1, di balik sini nggak ada, dan di masing-masing pintu ada 1 kantong kecil yang kayaknya cuma cocok buat 1 botol aja masing-masing. Buat ngecas ada 2 port USB di sini, dan joknya untungnya masih sama empuknya kayak yang di depan. Nah, kalau misalnya penumpang belakang pengen buka jendela, tombolnya bukan di pintu, tapi di sini. Kenapa harus di sini ya? Jadi nggak alami sih, kan biasanya kalau pengen buka jendela kan nyari tombol di sini. Mana kok nggak ada? Di sini. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau buat di belakang ya pas-pasan aja, karena ini kan sebenarnya hatchback buat rakyat gitu ya. Jadi kita keluar dulu. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Well, untuk Citroen ë-C3 ini, jadi dengan harga Rp377 juta OTR Jakarta, kita mendapatkan sebuah mobil listrik yang kekuatannya ada ketika kita nyetir. Jadi betapa lembut, halus, dan kedapnya mobil ini. Bener, bantingan suspensinya itu bener-bener di atas rata-rata mobil seharganya. Joknya juga empuk, dan peredaman kabinnya juga luar biasa bagus untuk di kelas ini. Apalagi kalau misalnya kita pakai buat dalam kota, itu setirnya ringan banget. Jadi kalau kayak parkir, putar balik gitu-gitu, sangat mudah pakai mobil ini. Dan oke, kita akui juga dan kita harus sadar juga kalau emang fiturnya bukan yang paling lengkap di kelasnya. Dia cuma punya Android Auto, Apple CarPlay aja, tapi nggak ada gimmick yang lain. Jadi cocok buat kalian yang ngincer mobil yang bener-bener fungsional. Dan ingat, range-nya bukan yang terbaik, cuma 230 km something kalau misalnya dalam kota. Jadi mobil ini cocok kalau misalnya kalian pengen mobil kedua buat dalam kota aja, dan sangat jarang dipakai keluar kota. Jadi buat yang butuh mobil kedua buat pengguna dalam kota dan nyetirnya paling nyaman, kita rasa nggak ada yang lebih baik daripada Citroen ë-C3 ini. Oke, semuanya itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.